Salam, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Kembali kita akan beribadah di Minggu pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Yoga Willy Pratama. Dan bagi Bapak Ibu, kami juga atas nama Majelis GKP Bekasi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan, perpuluhan, komitmen membangun bersama, serta ucapan syukur dan lain-lain. Perkenankan kami membacakan intisari dari Warta Jemaat. Yang pertama, pewartaan nikah yang kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan bagi Saudara Yohanes Aryo Dwi Yoga, Jemaat Santo Arnoldus Johnson Bekasi, anak dari Bapak Antonius Imam Sudewo dan Ibu Madalena Mari Yatun, dengan Saudari Mary Dwi Januar Sasage, Jemaat Wilayah 11, anak dari Bapak Silas Sasage dan Ibu Samiem, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Maret 2020 pukul 9 di GKP Jemaat Bekasi. Dan untuk persiapan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2020 pukul 7 malam dan akan dilayani oleh Pendeta Brahmana Duta Dewa. Mohon doa dan dukungan jemaat. Informasi yang kedua, keputusan Majelis Jemaat mengenai kegiatan gerejawi di GKP Bekasi. Majelis Jemaat GKP Bekasi menginformasikan kepada seluruh warga Jemaat GKP Bekasi sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat pada tanggal 16 Maret dan 20 Maret 2020, maka terhitung tanggal 16 Maret hingga 29 Maret, seluruh kegiatan gerejawi, baik ibadah minggu, KRT, kebaktian komisi, lansia, paduan suara, dan lainnya, ditiadakan dan diganti dengan kegiatan ibadah dan pembinaan iman jemaat di rumah masing-masing. Majelis Jemaat GKP Bekasi menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk dapat mengerti dan memahami situasi sekarang ini. Informasi yang ketiga dan terakhir, peneguhan pengurus komisi dan pengurus wilayah atau pos kebaktian. Menyesuaikan dengan keputusan untuk mengosongkan seluruh kegiatan gerejawi dan melihat perkembangan situasi kondisi yang ada, maka peneguhan pengurus komisi dan pengurus wilayah pos kebaktian yang seyogyanya akan dilaksanakan pada Minggu 29 Maret 2020 ditangguhkan hingga waktu yang akan ditentukan kembali oleh Majelis Jemaat. Berkenaan dengan peneguhan ini, maka pengurusan wilayah, pos kebaktian, dan komisi-komisi masih dipegang oleh pengurus yang lama. Kiranya jemaat maklum. Demikian intisari dari Warta Jemaat minggu ini. Bapak Ibu, mari kita ambil saat teduh sejenak.
adalah Minggu Prapaskah keempat yang disebut Leatare, yang berarti bersukacitalah. Di tengah bencana yang kita alami, apakah kita dapat bersukacita? Atas dunia yang berduka dan saudara-saudara kita yang tengah berjuang melawan maut. Tentu hati kita tidak dapat menahan getir dan pilu. Namun sukacita akan lahir dalam pengharapan dan keyakinan bahwa Kristus membawa terang pada jalan-jalan yang akan kita lalui bersama. Mari kita satukan hati dan keyakinan kita bahwa Allah ada bersama kita dimanapun kita berada. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta kita. Terpujilah Tuhan. Kebaktian Minggu Prapaskah 4 ini bertema Terang Kristus bersinar dalam perbuatanku. Dengan nas bimbing Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Silakan duduk kembali.
Kita memasuki litani prapaskah secara berbalasan. Dalam dunia yang penuh kegelapan, bagi mereka yang dibutakan, biarlah terang-Mu bersinar dalam perbuatan kami. Bersama-sama kita mengakui segala keterbatasan kita di dalam dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami, ketidaklayaan kami yang kami perbuat di dalam pikiran dan juga ucapan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang melanggar ketetapan-Mu, yang mengecewakan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal, seraya memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah menyucikan hati kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang pada hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-10. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan pembacaan Alkitab pada minggu ini, Minggu Prapaskah keempat. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 41. Mari kita persiapkan Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 41. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur di dalam segala situasi dan keadaan yang penuh keterbatasan ini, kami tetap diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami dipersatukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Beritakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyimak bersama pembacaan Injil menurut Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 41. Di bawah judul Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, aku telah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu,
Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang lakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah dengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta."
Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya yakin Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu Saudara, di rumah kita masing-masing, kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Kalau bicara tentang sedih, ya pasti ada kesedihan. Tetapi saat inilah sesungguhnya kita diundang untuk melakukan apa yang disebut dengan retreat, bahwa kita sungguh-sungguh menarik diri kita, menahan diri kita, sehingga di dalam keadaan itulah saya yakin kita bersama-sama boleh merasakan tangan Tuhan terulur bagi kita, bahwa Tuhan tidak tidur dan tidak berdiam diri, bahwa Tuhan ikut meratap, menangis bersama dengan kita semua. Yang oleh karena keadaan kita tidak bisa bersekutu bersama di rumah Tuhan. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan, dalam ratapan, sebab selalu ada harapan untuk hari esok. Amin. Kita yakini bahwa keadaan dan situasi ini tidak akan lama. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan kembali menyatakan kasih-Nya bagi kita semua dengan diatasinya wabah COVID-19 ini melalui berbagai cara yang kita yakini Tuhan pakai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema yang diberikan bagi kita pada Minggu Prapaskah keempat ini adalah terang Kristus bersinar di dalam atau melalui perbuatanku, melalui perbuatan kita semua. Kita telah membaca Alkitab, dan di dalamnya Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk merenungkan ulang tentang makna menjadi sesama. Di tengah kondisi kemanusiaan yang berkekurangan, yang rapuh dan menderita. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan firman Tuhan hari ini disebutkan ada seorang yang buta sejak lahirnya. Ketika Yesus datang bersama murid-muridnya, terhadap orang buta ini kita melihat bagaimana pandangan para murid. Mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Bapak Ibu bayangkan, ketika ada seorang dalam penderitaan karena buta sejak lahir, apa sesungguhnya yang dirindukan olehnya? Apa sesungguhnya yang diharapkan olehnya? Saya yakin tidak ada harapan yang terlalu muluk, terlalu besar. Orang buta itu hanya mengharapkan uluran tangan dari seseorang atau orang yang mau berbagi, sehingga ia bisa menyambung hidupnya dari hari ke sehari. Tetapi orang buta itu tidak mendapatkan cinta kasih dan uluran tangan dari murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus justru bertanya, dan pertanyaannya itu berisi tuduhan, bahwa orang buta itu mengalami kebutaannya karena dosa, baik dosanya atau dosa orang tuanya. Saat itu memang orang mudah sekali menghubungkan antara dosa dengan penderitaan, dosa dengan sakit penyakit, dosa dengan keadaan cacat, dosa dengan musibah, dosa dengan keadaan buruk lainnya. Tapi itu bukan berarti murid-murid berhak untuk menghakimi, untuk membuat kesimpulan yang semena-mena bahwa si buta itu menderita semata-mata karena dosanya, karena dosa orang tuanya, karena masa lalunya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa disadari, para murid telah gagal menjadi sesama bagi orang yang sedang menderita. Mereka tidak menguatkan, justru semakin melemahkan dan menambah penderitaan orang yang buta itu. Saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus menolak untuk mengikuti jalan pikiran murid-muridnya. Yesus segera meluruskan pemahaman mereka dengan tegas berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bila murid-murid memandang sesamanya yang buta itu dengan pandangan yang diskriminatif, maka Yesus menunjukkan cara pandang yang apresiatif. Yesus tidak menempatkan orang buta itu sebagai pribadi yang berbeda, yang hina, yang tidak berharga karena kondisi fisiknya yang buta. Yesus justru melihatnya sebagai sesama yang merindukan cinta, kasih, dan bela rasa sama seperti orang lainnya. Cinta kasih dan bela rasa itu adalah energi yang positif yang dapat membuat orang buta itu bangkit dari keterpurukannya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membayangkan kalau Bapak Ibu Saudara datang melawat orang yang sakit, lalu dengan mudah kemudian kita berkata, oh Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu harus bertobat, Bapak Ibu sakit karena berdosa. Bagaimana perasaan saudara kita yang sakit itu? Bapak Ibu, ternyata hal yang sama sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan teladankan bagi orang buta yang merindukan cinta kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah lalu mengoleskannya pada orang buta itu. Melalui tindakan ini, Yesus mengajak orang buta itu untuk merendahkan hati dan menyadari bahwa sebagai manusia, kita sangat lemah dan tidak bisa melepaskan diri dari kelemahan kita. Hanya pengharapan pada Tuhan yang akan menguatkan kita, menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terlebih di tengah situasi kondisi saat ini. Mari kita merendahkan hati. Mari kita menyadari bahwa kita tidak berdaya. Dan kita berseru, Tuhan tolong kami. Hal yang kedua, setelah dioleskan kemudian Tuhan memerintahkan orang buta itu membasuh dirinya di kolam Siloam. Siloam yang artinya yang diutus. Tindakan Yesus yang kedua ini menggambarkan bahwa mukjizat atau apapun yang baik dari Tuhan, kita terima seiring dengan ketaatan kita pada suara Tuhan. Kemanapun Tuhan minta, maka kesanalah kita akan pergi. Apapun yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita lakukan. Maka kerendahan hati dan ketaatan, itulah yang membawa orang buta tersebut dalam pengalaman iman dicelikan matanya. Saudara-saudara, di sini kita mendapat pelajaran yang begitu berharga. Kisah orang buta ini mencelikan juga mata kita untuk melihat bahwa cara pandang dan berpikir para murid sering kita miliki juga dalam kehidupan dan perjumpaan kita dengan sesama. Tanpa disadari mungkin kita telah memberi penilaian pada sesama kita yang memiliki perbedaan atau kekurangan. Kita memojokkan sesama kita karena setiap keadaan dinilai menurut standar diri kita sendiri. Standar kita tentang kebaikan, standar kita tentang keindahan, standar tentang kesempurnaan. Kita yang seharusnya menguatkan, malah melemahkan, bahkan menjadi ancaman bagi sesama. Saudara-saudara, kalaupun kita berbuat sesuatu bagi sesama yang ada dalam kondisi tidak sempurna, berkekurangan, seringkali hanya berhenti pada belas kasihan, tidak berlanjut pada empati dan sikap apresiatif seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, teladan yang diberikan oleh Yesus ialah memandang sesama begitu berharga. Ketika orang menjadikan kerapuhan atau kekurangan sesamanya sebagai tontonan, Yesus memilih untuk mendekat, menyentuh,
dan membuatnya mengalami cinta kasih Allah yang begitu indah. Ini yang kontekstual dan diperlukan oleh orang buta tadi. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara kita dihimbau justru untuk berjarak, ya, tidak saling bersentuhan. Itu yang diperlukan, itu yang kontekstual bagi kita saat ini. Dan Tuhan Yesus melakukan yang tepat, seperti yang kita saksikan bersama di dalam bacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang buta, yang sakit atau mengalami kegagalan, janganlah hanya dilihat sebagai keburukan atau tragedi kemanusiaan. Kita harus meyakini Allah sedang mengerjakan sesuatu di balik itu semua. Sebagai manusia saya yakin kita memiliki pengalaman iman yang sama, bahwa seburuk apapun yang kita lihat, di tangan Tuhan semua pada akhirnya akan menjadi indah. Amin, saudara-saudara. Begitupun dengan apa yang saat ini terjadi. Ada pesan di balik itu semua. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu semua. Maka selanjutnya, sebagai penutup, catatan penutup dalam perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, orang yang buta yang telah mengalami mukjizat disembuhkan, matanya menjadi melek. Hidupnya yang telah diubahkan membuat orang banyak bertanya-tanya dan bicarakan tentang Yesus, Sang Mesias, yang tangannya berkuasa menyembuhkan. Ada yang mulai percaya, tapi ada yang menjadi takut karena kecaman yang datang dari orang-orang Farisi. Orang buta yang telah celik matanya itu mengalami penolakan, seperti dialami juga oleh Tuhan. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, pada ayat 38, orang buta yang telah dimelekkan matanya itu dengan tegas menyatakan imannya, bahwa perjumpaan dan anugerah Allah mengubahkan ia. Ia yang tadinya memanggil Yesus sebagai nabi, kemudian dia berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Bapak Ibu, orang yang buta ini yang telah disembuhkan menjadi terang bagi sesamanya. Bukankah itu yang diharapkan dalam situasi kita saat ini? Kita boleh hadir membawa terang bagi sesama kita. Ketika kita menyampaikan informasi yang benar, bukan hoaks yang menyesatkan. Ketika kita memberi kekuatan pada mereka yang mulai putus harapan, dan bukan semakin melemahkan mereka yang sedang ketakutan. Ketika kita menuntun orang agar menyatakan imannya dengan berhikmat, bukan mengobrol iman dengan bertindak gegabah dan tidak peduli pada keselamatan orang lain. Ketika kita mengajak orang untuk percaya bahwa Tuhan memakai pemerintah, memakai para ahli, memakai para pemimpin, pemuka agama untuk memikirkan dan mengambil keputusan yang tepat. Bukannya malah terpengaruh dan dibutakan oleh kutipan dan tafsiran Alkitab yang tidak pada konteksnya, bahkan mengaburkan persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Saudara-saudara terkasih, dari gereja ini, firman Tuhan diberitakan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah dan dimanapun berada, memanggil kita semua untuk kembali merenungkan, untuk kembali menghayati panggilan kita bagi sesama, untuk membawa terang melalui perbuatan kita setiap hari. Saya yakin kita semua akan dikuatkan untuk melewati badai ini dengan tetap bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah kehidupan yang kami hadapi, ada banyak hal yang tidak jarang membuat kami terjebak kepada ketakutan. Terlebih ketika saat-saat ini kami harus terpisah secara fisik oleh karena kondisi yang terjadi. Sehingga fisik kami dipisahkan dan tak dapat kembali bersama-sama untuk beberapa hari ini bersekutu bersama dengan Tuhan sebagai jemaat. Tetapi kami yakin, walaupun tubuh kami terpisah secara fisik, tetapi kami percaya di dalam Roh Tuhan, hati dan jiwa kami disatukan. Sehingga ketika saat ini kami bersama-sama beribadah, merenungkan firman Tuhan, dan juga membaktikan diri kepada Tuhan, kami yakin karya Roh Tuhan hadir bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami boleh diberikan makna firman untuk dapat melihat segala sesuatu secara apresiatif seperti Yesus melihat kondisi yang terjadi di sekitarnya, maka kami pun juga ingin belajar melihat segala sesuatu secara positif. Sehingga ketika kami melihat konteks kehidupan sekitar kami tidak terjebak pada ketakutan, kami tidak terjebak pada kecemasan yang berlebih, tetapi kami boleh melangkah dalam pengharapan, berelasi dalam kasih, dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sehingga iman kami tetap dibangun di dalam Tuhan. Dan iman kami menuju pada pengharapan yang pasti, bahwa Tuhan memiliki karya indah, damai sejahtera bagi setiap orang yang berserah, dan bagi setiap orang yang beriman pada Tuhan. Sehingga ya Bapak, saat ini kami mau berdoa bagi banyak orang-orang yang terlibat atau berperang di garis depan untuk menghadapi wabah COVID-19. Bagi para dokter, perawat, suster, dan seluruh orang-orang yang Tuhan pakai untuk menghadapi COVID-19 di garis depan. Kiranya Engkau memberi kesehatan kepada mereka, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh berlangkah bersama dengan Tuhan di dalam pengharapan dan iman. Sehingga ketika mereka harus menghadapi pasien positif COVID-19, maka imannya tetap terarah pada Tuhan, fisiknya tetap dikuatkan, dan rohnya tetap hidup, memaknai segala proses yang ia lakukan sebagai wujud pelayanan pula bagi banyak orang, karena Tuhan memakai mereka sebagai saluran berkat, pertolongan, dan alat untuk menghadirkan damai sejahtera. Bagi keluarga-keluarga, Tuhan berkatilah mereka untuk tetap meyakini bahwa di dalam doa, meyakini dan memastikan bahwa karya Tuhan tetap tersedia.
Sehingga dalam kondisi yang sekarang ada, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia maupun di dunia boleh tetap berserah pada Tuhan untuk meyakini bahwa kehidupannya tetap masih bisa berlangsung, tetap masih bisa dijalani di dalam kewaspadaan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, sehingga secara ekonomi keluarga-keluarga boleh mengelola apa yang dimiliki dengan bijaksana. Sehingga ketika menghadapi konteks yang terjadi saat ini, tetap Tuhan memberkati mereka secukupnya untuk dapat menjalani kehidupan. Tetapi di dalam iman, keluarga-keluarga juga boleh saling menjalin relasi di dalam waktu-waktu social distancing. Sehingga keluarga-keluarga boleh saling berbagi cerita yang telah lama mungkin selama ini tidak dapat diceritakan. Boleh saling mendoakan, boleh saling membaca firman Tuhan, dan juga boleh saling menemani, mendampingi di dalam cinta kasih. Sehingga waktu-waktu social distancing yang harus dilakukan ini menjadi waktu berharga bagi keluarga-keluarga untuk saling berbagi kasih, cinta, dan iman yang dibangun bersama dengan Tuhan. Ya Bapak, di dalam doa ini kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang membutuhkan saluran cinta kasih Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit dan ada dalam proses pemulihan. Untuk itu ya Bapak, secara khusus kami mau berdoa bagi pemulihan kesembuhan Ibu Sarti Karel, Bapak Anton, Bapak Japadi Siregar, Ibu Leti Nasaragi, Ibu Mangapul Aritonang, Ibu Lea Remon Oktoseia, Bapak Kasnar Tohadi, Saudari Anita Karolin, Bapak Johan Erlitik, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Jeffrey Sumpeno, Bapak Surya Dipaktahan, Bapak Suma di Gultom, Ibu Hedi Ompung Sunggu, Ibu Murni Laswati, Ibu Nurliana Ariton, anak Dustin, Bapak RJ Rumate, Ibu Saimi Niman, Bapak Lawrence Petenangan, Bapak Sabar Nadeak, Bapak Tony Pardede. Bagi mereka semua ya Bapak, kiranya cinta kasih-Mu menguatkan dan memulihkan mereka. Dan bagi nama-nama yang tak dapat kami sebutkan, terkhusus juga bagi mereka yang menjadi pasien COVID-19, kiranya Tuhan juga dapat memulihkan mereka untuk bisa kembali sembuh, dan kondisi fisiknya Tuhan kuatkan untuk dapat menang menghadapi virus corona. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu, GKP Jemaat Bekasi, untuk tetap Tuhan pelihara, dan bahkan bagi gereja-gereja di Indonesia dan di dunia yang sekarang sama-sama menghadapi wabah COVID-19. Kiranya di dalam cinta kasih, hikmat, dan kebijaksanaan yang Tuhan beri, gereja-gereja tetap mampu melayani secara iman dan rohani melalui media yang kami miliki, melalui media yang telah Tuhan anugerahkan. Sehingga walaupun terpisah tubuh dan fisik, tetap pelayanan cinta kasih, kepedulian, dan iman boleh tetap terlaksana. Kiranya seluruh gereja dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ada, tetap dapat Tuhan pakai untuk menguatkan, menghiburkan jemaat dan umat Tuhan, agar tetap beriman dan setia di dalam kondisi yang terjadi sekarang ini. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu di GKP Bekasi yang boleh Tuhan anugerahkan umur dalam ulang tahun yang boleh dimakna. Kiranya mereka semua boleh melangkah bersama dengan Tuhan, menyadari bahwa anugerah kehidupan adalah anugerah terindah yang telah Tuhan nyatakan. Sehingga jemaat-Mu yang berulang tahun boleh tetap terus berdoa, tidak hanya mendoakan dirinya, tetapi mendoakan kehidupannya yang berelasi dengan banyak orang. Sehingga berkat Tuhan hadir melalui jemaat-Mu yang berulang tahun juga untuk menyatakan cinta kasih bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapak, kami sadar doa yang kami nyatakan ini jauh dari kesempurnaan. Tetapi di dalam hikmat Tuhan Yesus Kristus, kami mau meyakini bahwa setiap orang yang berdoa memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kami mau menyatakan doa ini bersama-sama dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sambil kita memberikan persembahan, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu. Maka saat ini kami datang menghadap-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Ajarlah kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama. Amin. Saudara-saudara, dalam kerapuhan, dalam kekurangan, dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, janganlah kita saling mencela dan memojokkan. Sebaliknya mari kita saling topang menopang, wujudkan cinta kasih, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan, Sang Terang kehidupan, akan menuntun kita selalu untuk menjadi terang bagi sesama kita. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu kini dan selama-lamanya. Amin.